Di tengah padang pasir tandus yang membentang luas di perkampungan Al-Bahr, sebuah gereja megah tiba-tiba muncul tanpa suara, seolah tumbuh dari pasir semalam. Tak ada yang tahu siapa yang membangunnya, dari mana datangnya, atau mengapa berdiri tepat di jantung desa yang selama ini asing terhadap ajaran Nasrani. Arsitekturnya bercahaya saat malam, seakan menyimpan cahaya dari langit. Warga yang awalnya takut, perlahan mulai merasakan ketenangan di sekitarnya. Beberapa mengaku bermimpi aneh, lainnya melihat tanda di langit. Dalam hitungan hari, satu persatu mulai datang, berlutut, dan percaya, membuka hati pada sesuatu yang tak pernah mereka pahami sebelumnya. Di tengah bentangan gurun yang luas dan gersang, berdirilah sebuah kampung kecil bernama Al-Bahr. Terlupakan dari peta dan jauh dari jangkauan peradaban, kampung ini hidup dalam kekosongan yang mencolok. Matahari membakar pasir tanpa ampun setiap hari, dan angin gurun yang kejam meniupkan debu yang menyesakkan dada. Warga Al-Bahr hidup dari apa yang bisa mereka temukan, air sumur dangkal, kambing kurus, dan sedikit perdagangan yang datang dari musafir sesat. Tapi lebih dari segalanya, kampung ini hidup tanpa arah, tanpa harapan, dan tanpa pegangan spiritual. Mereka tidak punya imam tetap, tidak ada ulama, bahkan masjid kampung sudah lama dikunci karena tak ada yang merawatnya. Anak-anak tumbuh tanpa pendidikan, hanya diajari cara bertahan hidup oleh orang tua mereka yang keras. Lelaki muda cepat belajar kekerasan sebagai bahasa kekuasaan, dan perempuan tak punya suara dalam keluarga ataupun masyarakat. Mereka belajar bahwa hukum hanya untuk yang kuat, dan yang lemah harus tunduk tanpa protes. Sering terdengar teriakan saat malam tiba, bukan jeritan doa, tetapi jeritan kekerasan, pertengkaran, bahkan darah. Tidak ada yang mengajarkan kasih sayang, pengampunan, atau makna hidup. Bagi mereka, hari ini adalah perjuangan, dan esok mungkin tak akan datang. Pemimpin kampung, Sheikh Farid, adalah seorang pria tua dengan jubah hitam dan sorot mata yang tajam seperti belati. Di masa mudanya, ia dikenal sebagai pejuang padang pasir, tetapi seiring usia, kekuatannya berubah menjadi tirani. Ia memerintah dengan tangan besi, menghukum siapapun yang menentangnya. Sheikh Farid percaya bahwa ketertiban harus ditegakkan lewat rasa takut, bukan cinta. Bagi banyak orang, dia adalah penjaga ketenangan kampung, meski ketenangan itu dibangun di atas penderitaan dan bisu yang mematikan. Tak ada yang berani menantangnya, bahkan saat perut mereka lapar atau tubuh mereka terluka karena hukum yang tak adil. Mereka yang mencoba memberontak atau menawarkan cara hidup lain akan segera menghilang, entah dikucilkan atau dibuang ke gurun malam. Beberapa pemuda mencoba mencari makna di luar kampung, tapi yang kembali hanya membawa cerita tentang dunia yang menolak mereka. Di balik wajah-wajah keras warga Al-Bahr, tersimpan kekosongan yang membekukan hati. Mereka haus, bukan hanya akan air, tapi akan arah, akan tujuan, akan sesuatu yang bisa memberi makna di balik penderitaan mereka. Tapi tak ada yang datang, tak ada suara dari langit, tak ada tanda dari bumi. Hingga suatu malam, langit berubah aneh. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa badai pasir yang menutupi seluruh kampung. 3 malam berturut-turut, badai itu tidak berhenti, dan semua warga terpaksa berdiam di dalam rumah mereka yang rapuh, berdoa agar rumah mereka tidak runtuh. Debu masuk dari celah pintu dan jendela, membuat sesak napas, mengganggu tidur, dan membangkitkan rasa takut yang dalam. Beberapa orang mulai berbisik bahwa ini adalah azab, bahwa Tuhan sedang marah, meskipun mereka tak yakin lagi pada siapa mereka harus percaya. Saat badai akhirnya berhenti, matahari pagi menyinari kampung yang tertutup pasir tebal. Namun, bukan pasir yang membuat mereka terkejut, melainkan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Di pinggir kampung, tepat di tempat yang dulunya hanya bukit kecil dan gundukan batu, berdiri sebuah bangunan asing. Warnanya putih pudar, arsitekturnya kuno dan asing bagi mata orang Arab. Ada menara kecil dengan salib di atasnya, dan pintu kayu besar yang tertutup rapat. Bangunan itu adalah sebuah gereja. Tapi tak satupun warga ingat pernah melihatnya, apalagi membangunnya. Bahkan Sheikh Farid pun tampak bingung saat melihatnya dari kejauhan. Desas-desus langsung menyebar seperti api. Ada yang mengatakan itu rumah setan, ada pula yang berkata itu kutukan dari kaum kafir. Beberapa menyebutnya sebagai rumah sihir yang muncul karena dosa-dosa kampung mereka. Tapi ada juga yang memandang bangunan itu dengan rasa penasaran, sebuah rasa asing yang selama ini dikubur, harapan. Gereja itu tidak rusak meski badai mengamuk 3 hari. Tak ada jejak pasir yang menempel pada dindingnya, dan pintunya tetap bersih, seolah tak pernah disentuh debu. Tak ada yang tahu dari mana ia datang,
dan mengapa ia muncul setelah badai. Sheikh Farid memerintahkan untuk mengabaikan bangunan itu, tetapi rasa ingin tahu terlalu kuat. Beberapa pemuda mulai mendekatinya, memeriksa jendela, mengetuk pintu, bahkan mencoba membukanya. Namun pintu gereja terkunci erat, tak bisa digoyahkan bahkan oleh 5 orang dewasa. Ketika malam tiba, gereja itu bersinar samar, cahaya keemasan yang lembut, bukan terang yang menyilaukan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Cahaya itu seperti memanggil, seperti mengundang mereka untuk masuk, tapi juga menyimpan misteri yang dalam. Keesokan harinya, seorang pemuda bernama Harun memberanikan diri mencoba masuk. Harun adalah anak yatim yang tumbuh dalam kekerasan dan penghinaan. Ia dikenal kasar, suka memukul, dan sering membuat onar. Tapi saat ia menyentuh gagang pintu gereja, tubuhnya terhempas mundur dan ia jatuh pingsan. Orang-orang panik dan membawanya pulang. Namun saat ia sadar, matanya terlihat berbeda, bukan karena cedera, tapi karena sesuatu yang lain, ketenangan. Harun mengaku bermimpi melihat sosok bercahaya yang memanggil namanya dengan lembut dan mengajaknya untuk melihat kasih sejati. Kampung Al-Bahr, yang selama ini tertutup oleh gelapnya kebencian dan kekerasan, kini gempar oleh cahaya yang tak bisa dijelaskan. Gereja itu berdiri seperti tanda tanya besar di tengah padang pasir. Apakah ini pertanda kutukan, ataukah rahmat yang terlambat datang? Belum ada yang tahu, tapi satu hal pasti, hidup warga Al-Bahr tak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Di balik pintu gereja yang terkunci, seakan tersembunyi rahasia yang akan membalikkan nasib seluruh kampung. Dan semua itu baru saja dimulai. Sejak insiden pingsannya Harun di depan gereja, ketakutan dan rasa penasaran mulai bercampur dalam hati warga Al-Bahr. Mereka tidak tahu apakah tempat itu suci atau terkutuk. Sebagian warga menutup rapat jendela rumah mereka setiap malam, sementara yang lain mengendap-endap ke pinggiran kampung hanya untuk melihat cahaya misterius yang terus memancar dari jendela gereja. Tidak ada yang berani masuk lagi setelah Harun, tapi banyak yang mendekat diam-diam, berusaha mendengar sesuatu dari dalam, dan mereka benar-benar mendengar. Di waktu fajar dan senja, dari balik pintu gereja yang tertutup, terdengar lantunan suara nyanyian yang lembut, dalam bahasa yang tak dimengerti tapi entah kenapa menenangkan jiwa. Harun sendiri berubah total setelah kejadian itu. Ia yang dulunya pemarah kini menjadi pendiam dan penuh belas kasih. Ia mulai menolong orang tanpa pamrih, mengunjungi orang sakit, dan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah disakitinya. Warga menganggapnya gila, kerasukan, atau terpengaruh sihir. Tapi Harun hanya tersenyum dan berkata, "Aku melihat sesuatu yang lebih nyata dari hidup ini. Aku melihat cinta yang tidak menghakimi." Kata-katanya membuat beberapa orang tertarik, tapi lebih banyak yang menolak. Sheikh Farid sendiri geram melihat perubahan Harun, menganggapnya sebagai pengkhianat kampung. Puncak kegemparan terjadi ketika seorang perempuan bernama Laila mendekati gereja pada suatu malam. Laila adalah janda dari pria kejam yang dulu menjadi tangan kanan Sheikh Farid. Ia terkenal galak dan tega, bahkan pernah memukuli anaknya sendiri karena dianggap melawan. Tapi sejak suaminya mati dalam perkelahian, Laila hidup dalam kesepian dan dendam. Malam itu, Laila berdiri di depan gereja selama berjam-jam tanpa bergerak. Tiba-tiba, pintu gereja terbuka sendiri, dan ia melangkah masuk perlahan-lahan, seperti dituntun oleh sesuatu yang tak terlihat. Semalaman Laila tidak keluar. Warga panik, mengira ia akan mati atau kerasukan. Tapi saat fajar menyingsing, Laila keluar dari gereja sambil menangis terisak. Wajahnya basah dan matanya bersinar. Ia tak bicara apapun selama berjam-jam, hanya duduk di depan rumahnya sambil memeluk anaknya yang kecil, yang biasanya ia abaikan. Saat akhirnya ia bicara, suaranya bergetar, "Aku melihatnya. Dia memanggilku dengan nama yang bahkan aku lupakan. Dia tahu siapa aku, dan dia mengampuniku." Seluruh kampung terdiam. Sebuah keheningan tebal meliputi mereka, bukan karena takut, tapi karena rasa bingung yang mendalam. Desa pun terbagi dua. Ada yang mulai percaya bahwa gereja itu adalah tanda dari Tuhan, bukan Tuhan yang selama ini mereka kenal lewat amarah dan larangan, tapi Tuhan yang penuh kasih, yang lembut dan sabar. Sementara sebagian lain menganggap ini sebagai sihir berbahaya, tipu daya setan yang ingin merusak akidah mereka. Sheikh Farid makin murka dan memerintahkan beberapa pemuda loyalisnya untuk membakar gereja. Namun, saat kelompok itu mendekat malam-malam dengan obor dan bensin, mereka dikejutkan oleh bayangan putih yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Salah satu dari mereka jatuh tersungkur dan mulai gemetar seperti demam tinggi. Yang lain berteriak-teriak ketakutan, mengaku melihat wajah-wajah dari masa lalu mereka. Ibu yang menangis, saudara yang dibunuh,
bahkan anak-anak yang pernah mereka aniaya. Mereka lari terbirit-birit kembali ke kampung, wajah pucat dan mata kosong. Keesokan harinya, beberapa dari mereka tidak bisa bicara, hanya menangis dan mengurung diri. Sheikh Farid tidak bisa lagi menyangkal bahwa tempat itu menyimpan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kekerasan atau logika biasa. Harun dan Laila mulai mengumpulkan orang-orang yang merasa tersentuh oleh kejadian-kejadian ini. Mereka tidak membentuk kelompok resmi, tidak mengajak dengan paksa, tapi setiap malam berkumpul di halaman dekat gereja, berdoa diam-diam, berbagi kisah dan luka mereka. Mereka menyebut diri mereka anak terang, bukan karena merasa lebih baik, tetapi karena merasa telah disentuh oleh sesuatu yang memberi mereka cahaya setelah hidup begitu lama dalam gelap. Mereka tidak mengutuk siapapun, bahkan Sheikh Farid, tapi hanya berusaha hidup dengan kasih dan damai. Beberapa malam kemudian, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Yusuf tiba-tiba menghilang. Ia adalah anak dari keluarga paling keras menentang gereja. Orang tuanya menuduh anak terang telah menculik anak mereka. Pencarian dilakukan besar-besaran. Namun keesokan paginya, Yusuf ditemukan sedang tidur dengan tenang di depan altar dalam gereja. Ia tidak ketakutan, malah tersenyum dan berkata, "Tuhan peluk aku." Dia bilang aku disayangi, walaupun aku nakal. Ucapan polos itu menghancurkan amarah orang tuanya dan mengguncang seluruh desa. Setelah itu, lebih banyak orang mulai diam-diam mendekati gereja, tak lagi dengan takut, tapi dengan harapan. Namun, Sheikh Farid merasa otoritasnya mulai goyah. Ia tahu, jika ini dibiarkan, kekuasaannya akan hilang, dan kampung akan berubah. Ia pun merancang satu tindakan terakhir yang pasti, menghancurkan gereja secara total. Kali ini, ia tidak akan mengirim pasukan. Ia sendiri yang akan memimpin. Dengan bahan peledak dan tekad besi, ia bersumpah akan meratakan gereja itu dengan tanah sebelum semuanya terlambat. Tapi apa yang menantinya malam itu bukan perlawanan biasa, melainkan cahaya yang tak bisa padam oleh api manapun. Malam itu sunyi. Tak ada bintang di langit, seolah semesta ikut menahan napas menjelang sesuatu yang besar. Sheikh Farid berdiri di depan rumahnya, mengenakan jubah perang usang yang dulu ia pakai semasa muda. Di tangannya, ia menggenggam detonator sederhana yang terhubung pada rangkaian bahan peledak yang sudah ditanam diam-diam di sekitar gereja. Wajahnya tak menunjukkan keraguan sedikit pun. "Ini bukan sekadar bangunan," katanya pada para pengikutnya, "ini racun, ini pemecah kesatuan kita. Jika kita tidak bertindak sekarang, kampung ini akan jatuh ke dalam cengkeraman kepercayaan sesat." Warga yang masih setia padanya berkumpul, membawa senjata seadanya, tongkat besi, belati, bahkan batu. Sebagian besar adalah orang-orang tua yang terbiasa hidup dalam kekuasaan dan takut perubahan. Mereka berdiri dengan canggung, mencoba menyembunyikan kegelisahan mereka. Di seberang desa, sekelompok kecil yang menyebut diri mereka anak terang pun berkumpul. Mereka tidak membawa senjata. Hanya obor kecil, kitab-kitab Injil tua yang entah dari mana datangnya, dan keyakinan yang lembut tapi kuat. Di tengah mereka berdiri Harun dan Laila, memimpin dalam keheningan yang hikmat. Benturan tak bisa dihindari. Ketika Sheikh Farid dan kelompoknya mulai berjalan ke arah gereja, anak terang membentuk barisan, bukan untuk bertempur, tapi untuk menghadang dengan tubuh mereka sendiri. "Kami tidak akan melawan," kata Harun lantang, "tapi kami tidak akan mundur. Jika kau ingin menghancurkan kasih, kau harus melewati kami terlebih dahulu." Kalimat itu menusuk seperti pedang, namun bukan karena kerasnya, melainkan karena keberaniannya. Sheikh Farid tertawa sinis, "Kalian pikir kelembutan akan menyelamatkan dunia? Dunia ini hanya tunduk pada kekuatan." Namun, saat ia mengangkat tangan untuk memberi sinyal peledakan, sesuatu terjadi. Langit tiba-tiba membelah, bukan oleh petir, tapi oleh cahaya putih yang turun seperti kabut. Cahaya itu bukan membakar, melainkan menenangkan. Orang-orang spontan menunduk, bukan karena takut, tapi karena hati mereka seakan dipegang oleh sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Beberapa orang yang hendak menyerang tiba-tiba meletakkan senjata mereka. Seorang pria tua bahkan jatuh berlutut dan mulai menangis, mengenang dosa-dosa yang telah lama ia kubur dalam diam. Detonator di tangan Sheikh Farid bergetar. Tangannya mulai gemetar, bukan karena takut, tapi karena ada suara di dalam dirinya yang sejak lama ia kubur, suara hatinya. Ia mendengar bisikan-bisikan lembut yang memanggil namanya, bukan untuk mengancam, tapi untuk memohon. "Farid, anakku, lepaskan amarahmu." Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu makin kuat. Wajah-wajah orang yang telah ia aniaya,
rakyat yang ia tindas, bahkan istrinya yang sudah lama meninggal. Semua hadir dalam pikirannya. Dadanya sesak. Ia menjatuhkan alat peledak itu ke tanah dan mundur beberapa langkah. Tiba-tiba terdengar suara retakan. Tanah di bawah gereja merekah, bukan karena ledakan, tapi seolah terbuka oleh kekuatan dari dalam. Dari dalam celah itu muncul akar-akar bercahaya, menjalar ke seluruh arah. Pohon zaitun kecil tumbuh di depan pintu gereja hanya dalam hitungan detik, ajaib dan tak masuk akal. Semua orang terpaku. Seorang anak kecil dari kerumunan, Yusuf, berjalan maju dan menyentuh pohon itu. Dia berkata, "Kita semua dicintai," katanya sambil menatap Sheikh Farid. Kata-kata itu keluar dari mulut seorang bocah, menghancurkan sisa amarah di dalam diri sang pemimpin tua. Sheikh Farid terduduk. Tidak ada yang bersorak. Tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanya keheningan dan isak tangis dari mereka yang selama ini terluka. Beberapa orang yang tadinya siap bertempur mulai memeluk satu sama lain. Anak-anak berlarian ke arah pohon zaitun, menyentuh daunnya yang bersinar. Harun menghampiri Sheikh Farid dan, tanpa kata, memeluknya. Sheikh tidak melawan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membiarkan dirinya lemah di depan orang lain. Ia menangis, dan kampung yang keras itu pun ikut menangis bersamanya. Keesokan harinya, warga berkumpul di halaman gereja. Tidak ada perintah. Tidak ada rencana. Tapi semua orang tahu, hari itu menandai awal baru. Gereja tidak lagi menjadi simbol perpecahan, melainkan titik temu dari luka, harapan, dan pengampunan. Bahkan mereka yang masih ragu tidak merasa ditekan untuk ikut. Anak terang tidak memaksa siapapun, hanya menawarkan pelukan dan kedamaian. Laila mulai membuka semacam tempat belajar untuk anak-anak di samping gereja. Ia mengajarkan mereka menulis, membaca, dan memahami kasih. Sheikh Farid, yang dulu memimpin dengan besi, kini setiap pagi menyapu halaman gereja dan menyiram pohon zaitun yang tumbuh dari celah tanah. Ia tidak lagi menyebut dirinya pemimpin. Ia hanya berkata, "Aku penjaga damai." Kampung Al-Bahr yang dulunya penuh kekerasan kini berubah menjadi oase kecil di tengah gurun, tempat orang singgah bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin merasakan ketenangan. Perang tidak jadi terjadi, karena yang mereka lawan selama ini bukan satu sama lain, tapi luka di hati mereka sendiri. Dan cinta telah menang tanpa satu tetes darah pun. Perubahan di Kampung Al-Bahr mulai terasa di setiap sudut. Jalan-jalan yang dulu dipenuhi teriakan dan debu kekerasan kini sering dipenuhi tawa anak-anak dan nyanyian lembut dari halaman gereja. Namun, perubahan sejati bukan hanya terjadi di luar, melainkan di dalam hati setiap warga, dan itu dimulai dari mimpi. Mimpi-mimpi yang datang diam-diam, lembut namun dalam, menyentuh bagian jiwa yang tak pernah disentuh sebelumnya. Mimpi yang menyala seperti obor di malam gulita, memberi arah kepada mereka yang masih bimbang, dan menguatkan mereka yang sudah mulai percaya. Orang pertama yang mengalami mimpi aneh adalah Salma, seorang wanita tua yang kehilangan semua anaknya akibat perang suku bertahun-tahun silam. Ia bermimpi berjalan di padang pasir yang luas, haus dan lelah, hingga tiba di sebuah sumur bercahaya. Di sana, seorang pria berjubah putih memberinya air dan berkata, "Anak-anakmu ada bersamaku. Mereka menunggumu dengan damai." Saat terbangun, Salma menangis selama berjam-jam. Ia tidak pernah percaya pada harapan, tapi pagi itu ia datang ke gereja dan duduk diam sepanjang hari. "Aku ingin mengenal Tuhan yang hadir dalam mimpiku," katanya pelan. Tak lama, mimpi serupa dialami oleh para pemuda. Ahmad, yang dulunya suka mabuk dan membuat keributan di malam hari, bermimpi melihat dirinya memukul orang buta. Tapi dalam mimpinya, orang buta itu tersenyum, memeluknya, lalu bersinar seperti matahari. "Aku memaafkanmu, karena Tuhan lebih dulu memaafkan kita semua," kata orang itu. Ketika Ahmad terbangun, ia merasa ringan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia mendatangi orang-orang yang dulu pernah ia sakiti, meminta maaf, dan bahkan mulai membantu mengatur pertemuan-pertemuan doa di dekat gereja. Yang paling mengejutkan adalah mimpi yang dialami oleh seorang anak kecil bernama Zain. Zain selama ini dianggap bodoh dan lambat berpikir oleh warga kampung, dan kerap dijauhi. Tapi suatu malam, ia bermimpi berdiri di tengah laut, dan air tidak menenggelamkannya. Di atas kepalanya melayang seekor burung emas yang berkata, "Tuhan memilih yang hina untuk mempermalukan yang sombong." Setelah itu, Zain mulai berkata-kata dengan hikmat yang tak biasa. Orang-orang mulai datang untuk mendengarkan ucapan polosnya, yang seakan-akan mengandung kebijaksanaan surgawi. Satu persatu warga mengalami mimpi-mimpi yang serupa.
Mimpi tentang pengampunan, pelukan, dan terang. Tak ada yang bermimpi tentang perang atau azab, hanya tentang cinta yang menembus segala batas. Yang dulunya menolak keras kehadiran gereja, kini mulai duduk di tepinya, mendengarkan nyanyian dan renungan. Anak terang tidak lagi dianggap kelompok pinggiran, tetapi perlahan menjadi pusat moral baru di kampung itu, bukan karena kekuatan, tapi karena kasih yang menular. Namun, tak semua menerima mimpi dengan tangan terbuka. Beberapa orang masih bertahan dalam ketakutan mereka, merasa mimpi-mimpi itu adalah ujian atau godaan. Salah satunya adalah Bilal, seorang pedagang kaya yang dulu menjadi donatur utama Sheikh Farid. Ia mulai gelisah melihat pengaruh anak terang makin besar. Ini semua trik mimpi, katanya kepada orang-orang. Iblis pun bisa menyamar dalam cahaya. Tapi semakin ia membenci, semakin mimpinya menjadi gelap. Ia melihat dirinya terperangkap dalam ruangan kecil tanpa jendela, diteriaki oleh suara-suara yang tak ia kenali, hingga ia mulai goyah. Puncaknya terjadi saat Bilal melihat istrinya sendiri, Nadia, mulai diam-diam ikut pertemuan malam di gereja. Ketika ia melarangnya, Nadia hanya berkata, "Aku tidak takut lagi. Aku telah melihat kasih yang tidak kau beri." Perkataan itu membuat Bilal marah, tapi juga hancur di dalam. Ia mencoba melawan, tapi setiap malam mimpinya menjadi lebih buruk, hingga suatu malam ia bermimpi terjatuh ke jurang dan diselamatkan oleh tangan bersinar. Saat ia bertanya siapa tangan itu, suara lembut menjawab, "Aku tetap mengasihimu, walau kau melawanku." Bilal menangis terisak dalam tidurnya, dan pagi harinya ia datang ke gereja, duduk diam di bangku paling belakang. Mimpi-mimpi itu menyebar keluar kampung. Orang-orang dari desa lain mulai datang, ingin tahu tentang gereja yang mengirimkan mimpi. Sebuah komunitas baru mulai terbentuk, tak lagi berdasarkan suku, uang, atau kekuasaan, tetapi pada pengalaman batin yang menyentuh. Gereja yang dulunya kosong dan ditakuti kini penuh setiap malam, bukan oleh ritual yang rumit, tapi oleh kesaksian-kesaksian hidup yang berubah. Mimpi bukan lagi sekadar bunga tidur, tapi menjadi jembatan antara langit dan bumi. Di akhir bulan itu, mimpi terbesar datang kepada Sheikh Farid sendiri. Ia bermimpi berdiri di tepi jurang, dan di seberangnya ada cahaya besar. Di dalam cahaya itu, ia melihat bayangan istrinya, anak-anak yang ia tidak sempat rawat, dan dirinya sendiri, lebih muda, lebih damai, tersenyum. Ia terbangun dengan dada berdebar, lalu berdiri dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus menyerahkan semua." Semua. Ia pergi ke gereja, membawa kitab lamanya, dan meletakkannya di altar, berkata, "Bimbing aku, karena aku tidak tahu arah tanpa terang MU." Langit di atas kampung Al-Bahr selama ini dikenal keras dan kering, sama seperti tanah dan hati penghuninya dulu. Tapi sejak munculnya gereja dan serangkaian mimpi yang mengubah hidup banyak warga, ada sesuatu yang berbeda di langit sana, seolah-olah langit pun ikut mengamati perubahan ini dengan penuh perhatian. Dan perubahan itu mencapai puncaknya pada suatu malam ketika seluruh kampung menyaksikan sebuah peristiwa yang tak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Sebuah cahaya besar muncul di langit, diam tak bergerak, seperti mata yang mengawasi dengan penuh kasih. Malam itu awalnya tenang. Warga berkumpul di halaman gereja untuk doa dan berbagi cerita, sebagaimana sudah menjadi kebiasaan. Tiba-tiba, seorang anak menunjuk ke langit dan berteriak, "Lihat! Ada api yang diam." Semua kepala mendongak. Di sana, di antara bintang-bintang yang tak terlalu terang, tampak bola cahaya keemasan mengambang. Tidak berkedip, tidak bergerak, tapi juga bukan bintang. Cahaya itu tidak membutakan, malah menenangkan. Beberapa anak berlari ketakutan, tapi orang dewasa tetap terpaku, tidak bisa berpaling. Harum berdiri dan mulai berdoa dengan suara keras. "Tuhan, jika ini dari MU, perlihatkanlah kasih MU. Jika ini hanya bayangan, tenangkanlah hati kami." Begitu ia selesai, cahaya itu mulai membentuk sesuatu. Garis-garis halus muncul dari dalamnya, seperti sulaman surgawi, membentuk simbol salib yang bercahaya lembut. Tidak tajam, tidak mengancam, hanya menggantung seperti tanda bahwa sesuatu yang kudus sedang hadir. Laila memeluk seorang ibu tua yang menangis sambil berkata, "Aku pikir Tuhan sudah melupakan kita." Yang membuat banyak orang makin gemetar adalah suara lembut yang mulai terdengar, tidak melalui telinga, tapi langsung ke hati mereka. Seolah-olah setiap orang mendengar kata yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan terdalam mereka. Seorang pemuda mendengar kata "ampuni", seorang ibu mendengar "kau tidak sendiri", seorang duda tua mendengar "aku masih memelukmu". Cahaya itu seperti menyusup ke dalam jiwa,
menggugah luka yang lama tersembunyi dan membasuhnya perlahan. Bilal, yang sebelumnya keras kepala dan penuh curiga, jatuh berlutut. Ia menatap cahaya itu sambil berkata pelan, "Aku sudah menolak terlalu lama, tapi aku tahu sekarang, kau tak pernah menolakku." Beberapa warga lain mengikutinya, hingga tanpa dikomando, seluruh kampung itu berada dalam keheningan penuh takzim. Bahkan udara malam yang biasa dingin terasa hangat, seolah langit menurunkan selimut kasih ke atas mereka. Di tengah keheningan itu, pohon zaitun yang tumbuh di depan gereja tiba-tiba bercahaya pelan, seperti menjawab cahaya langit. Daunnya berkilauan seperti diselimuti embun emas. Seekor burung putih hinggap di dahan tertinggi dan bernyanyi dengan suara lembut yang menyayat. Anak-anak, yang biasanya gelisah, duduk diam dan memperhatikan, seolah tahu bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang sakral. Tak satu pun dari mereka mengantuk malam itu. Keesokan harinya, berita tentang cahaya di langit menyebar ke desa-desa tetangga. Ada yang tidak percaya, mengira itu hanya bualan. Tapi sebagian besar datang untuk melihat sendiri. Mereka menemukan Al-Bahr bukan hanya berubah, tapi hidup. Warganya lebih ramah, tidak lagi saling mencurigai, dan gereja itu sendiri seperti pusat damai yang menarik semua orang. Beberapa pemuka agama dari luar datang dengan niat menyelidiki, tapi pulang dengan kepala tertunduk dan mata basah. Sheikh Farid, yang dulu paling keras menolak kehadiran gereja, kini berdiri di bawah pohon zaitun sambil membacakan mazmur dengan suara pelan. Ia tidak lagi berkhutbah, melainkan bercerita tentang pengampunan, tentang jatuh dan bangkit. Orang-orang menyebutnya bukan Sheikh lagi, tapi Bapak Damai. Ia tertawa kecil setiap kali dipanggil begitu, lalu berkata, "Aku dulu penabur kebencian. Kini aku hanya ingin jadi ladang kasih." Para remaja yang dulu tenggelam dalam narkoba dan kekerasan kini menjadi sukarelawan, membantu membangun rumah-rumah dan memperbaiki jalan. Gereja menjadi pusat pendidikan dan pelayanan. Tidak ada lagi perdebatan tentang siapa yang benar, hanya semangat untuk hidup benar. Mereka percaya cahaya di langit adalah konfirmasi dari Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk terus berjalan dalam terang, sekalipun jalan masih panjang dan banyak tantangan. Akhir dari malam itu bukanlah penutupan, melainkan pembukaan bagi babak baru. Karena setelah cahaya itu, mimpi menjadi lebih tajam, kasih menjadi lebih radikal, dan iman tumbuh bukan hanya di kepala, tapi di tangan dan kaki yang bergerak melayani. Kampung Al-Bahr kini benar-benar menjadi terang dari timur, sebuah cahaya kecil yang menyala lembut, namun cukup kuat untuk menyalakan obor di hati banyak orang. Berita tentang perubahan ajaib di Kampung Al-Bahr menyebar luas, tak hanya ke desa-desa sekitar, tetapi juga sampai ke telinga para penguasa dan pemimpin keagamaan dari kota besar. Mereka tidak senang. Bagi sebagian dari mereka, perubahan spiritual yang mengarah ke Kristen dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan dan identitas keagamaan tradisional. Sejumlah ulama dan pejabat dari otoritas agama tinggi datang dengan rombongan tentara kecil. Mereka tidak membawa bom atau pedang, tapi mereka membawa kekuasaan hukum dan doktrin yang siap menghancurkan apa yang telah tumbuh. Pagi itu, gereja kecil di Al-Bahr dikepung. Para tentara berdiri tegap, dan seorang pejabat tinggi turun dari kendaraannya. Ia dikenal sebagai Imam Jibril, seorang tokoh yang disegani dan ditakuti karena lidahnya yang tajam dan pengaruhnya yang luas. Ia berdiri di depan gereja dan berteriak, "Siapa pemimpin dari tempat ini? Siapa yang mengajarkan umat untuk meninggalkan ajaran leluhur?" Harun keluar dengan langkah tenang. Di belakangnya, Laila, Sheikh Farid, dan hampir seluruh warga Al-Bahr berdiri dalam diam. "Kami tidak memaksa siapapun," jawab Harun pelan. "Kami hanya mengikuti terang yang datang kepada kami." Imam Jibril menatap tajam. "Terang? Atau tipuan iblis?" Suasana memanas. Tentara mulai bersiaga. Beberapa warga bergidik, namun tak satu pun mundur. Sheikh Farid melangkah maju. "Aku yang dulu mengajarkan kebencian di sini. Tapi aku juga yang pertama kali melihat kebenaran yang menyelamatkan kami semua. Jika kau ingin menangkap seseorang, tangkap aku." Tapi Imam Jibril tidak datang untuk menangkap. Ia datang untuk mengadili. Ia meminta seluruh warga dikumpulkan, dan sidang terbuka dilakukan di alun-alun kampung. "Kami ingin mendengar langsung dari kalian, satu persatu," katanya. Sepanjang siang itu, satu persatu warga bersaksi. Salma menceritakan mimpinya tentang anak-anaknya. Ahmad mengisahkan pertobatannya. Bahkan Zain, si bocah yang dulu dianggap bodoh, berkata, "Kalau kasih itu dosa, kenapa rasanya seperti pulang ke rumah?" Para ulama mencatat, mendengar,
tapi tak menunjukkan perubahan. Mereka tampak risau bukan karena kesalahan warga, melainkan karena kejujuran dan kedamaian yang terpancar dari mereka. Imam Jibril berdiri dan berkata, "Kalian memang berubah. Tapi bukan seperti yang kami ajarkan. Kami tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Jika kalian tidak kembali ke jalan semula, gereja ini harus ditutup, dan siapapun yang tetap mengikutinya akan diasingkan." Sebuah keheningan menyapu alun-alun. Saat itulah Laila melangkah maju dan berkata, "Kalau gereja ini ditutup, kami akan berdoa di bawah pohon. Kalau pohonnya ditebang, kami akan berdoa di pasir. Kalau kami dibuang ke gurun, kami akan berdoa di bawah langit. Tapi kami tidak bisa berhenti, karena kasih yang datang kepada kami tidak bisa dibunuh, tidak bisa dibungkam." Suaranya tidak keras, tapi membuat seluruh tempat terdiam. Bahkan Imam Jibril terlihat terpukul. Tiba-tiba, langit yang cerah menjadi redup. Awan tebal menggulung di atas alun-alun. Beberapa orang berteriak, dan Imam Jibril melihat ke atas. Di antara awan, cahaya lembut yang pernah dilihat warga sebelumnya muncul lagi, lebih besar, lebih terang. Tapi kali ini, bentuknya bukan hanya salib. Cahaya itu membentuk gambaran tangan besar yang terbuka ke bawah, seolah ingin merangkul semuanya. Dan dari langit terdengar suara yang tidak bisa ditulis dengan huruf, hanya dirasakan dalam hati. "Kasihku adalah pengadilan. Dan pengadilanku adalah pengampunan." Imam Jibril jatuh terduduk. Tangannya gemetar. Ia memandang Harun dan berkata dengan suara serak, "Aku tidak tahu lagi mana yang benar, tapi aku tahu kalian tidak salah." Ia berdiri, memberi isyarat kepada para tentara untuk mundur. Tidak ada perintah eksekusi. Tidak ada penutupan paksa. Yang tersisa hanya sunyi dan rasa lega yang dalam. Warga saling berpelukan, dan Laila meneteskan air mata, bukan karena takut, tapi karena telah bertahan sampai akhir. Hari itu ditetapkan sebagai Hari Damai Al-Bah. Tidak ada bendera dikibarkan, tidak ada patung didirikan. Tapi setiap tahun, warga dari berbagai tempat datang untuk berziarah, duduk di bawah pohon zaitun, dan mengenang kisah kampung kecil yang dipenuhi kekerasan, namun diubah oleh kasih menjadi tempat yang memberi terang ke seluruh negeri. Terang dari timur, bukan karena besar atau kuat, tetapi karena ia menyala dalam gelap, dan tidak pernah padam. Bertahun-tahun setelah peristiwa pengadilan di kampung Al-Bahr, banyak hal telah berubah. Gereja kecil itu kini bukan hanya berdiri, tapi tumbuh menjadi pusat perdamaian dan pengharapan. Tidak mewah, tidak berlapis emas, tapi dindingnya penuh coretan tangan anak-anak dan doa yang ditulis dengan berbagai bahasa. Al-Bahr tidak lagi dikenal sebagai kampung miskin yang penuh kekerasan, tapi sebagai desa suci tempat cahaya turun dari langit, tempat orang-orang belajar memaafkan, meski mereka pernah disakiti berkali-kali. Warga yang dulunya dirundung duka dan dendam, kini menjadi pembawa damai. Ahmad, yang dulu suka berkelahi, kini menjadi pendeta muda, berkeliling desa-desa lain membawa Injil dan kisah perubahan hidupnya. Salma, wanita tua yang dulu penuh luka, menjadi pengasuh puluhan anak yatim, mengajarkan mereka bahwa Tuhan adalah Bapa bagi semua, bukan hanya satu kaum. Bahkan Bilal, yang dulunya penuh amarah, kini menjadi pengelola tempat retret rohani yang dibangun dekat mata air yang dulu hanya digunakan untuk ternak. Sheikh Farid tetap tinggal di Al-Bahr, meski ia mendapat banyak tawaran dari kota untuk kembali mengajar. Ia menolak dengan senyum. "Aku sudah mengajarkan kebencian terlalu lama. Sekarang tugasku hanya diam dan mencintai." Setiap pagi, ia menyapu halaman gereja sambil bersenandung lagu-lagu kuno dalam bahasa Arab dan Ibrani. Orang-orang dari seluruh negeri datang hanya untuk berbincang dengannya di bawah pohon zaitun, yang kini dijuluki pohon pengampunan. Namun, tidak semua hal menjadi mudah. Ada desa-desa yang menolak kedatangan para pembawa terang dari Al-Bahr. Ada orang-orang yang tetap melihat perubahan ini sebagai ancaman. Tapi para pengikut Kristus dari Al-Bahr tidak datang dengan argumen atau tekanan. Mereka datang dengan pelukan, dengan mendengarkan, dengan air bersih, dan roti hangat. Dan pelan-pelan, hati yang keras pun mulai retak dan menerima bahwa kasih tidak mengenal agama, dan kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Anak-anak yang tumbuh di kampung itu memiliki cerita berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka tidak tumbuh dengan kisah perang dan dendam, tetapi dengan kisah cahaya di langit, mimpi-mimpi penuh harapan, dan lagu-lagu doa malam yang menyatukan. Sekolah kecil yang dibangun di samping gereja mengajarkan berbagai kitab suci, menanamkan nilai bahwa mengenal Tuhan tidak dimulai dari takut, tetapi dari cinta. Mereka belajar dalam damai, dan keluar untuk membawa damai. Setiap tahun,
Pada hari ketika cahaya di langit dulu pertama kali muncul, Al-Bahr mengadakan malam terang. Tidak ada kembang api. Tidak ada panggung besar. Hanya lilin-lilin kecil yang dinyalakan oleh setiap keluarga, lalu diletakkan di jalan-jalan kampung. Dari langit, jika dilihat dari jauh, Al-Bahr tampak seperti gugusan bintang yang turun ke bumi. Orang-orang duduk bersama, menyanyikan lagu pujian dalam berbagai bahasa, menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu harapan, bahwa terang tidak boleh padam. Mereka yang pernah menentang kini ikut bernyanyi. Imam Jibril sendiri suatu hari kembali diam-diam ke Al-Bahr, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai peziarah. Ia duduk di bangku paling belakang di gereja, tidak berkata apa-apa. Namun setelah ibadah, ia menulis di buku tamu, "Aku datang untuk mengadili, tapi akhirnya aku yang diadili oleh kasih." Kalimat itu kini diukir di dinding belakang gereja, sebagai pengingat bahwa hati siapapun bisa disentuh, jika kasih cukup sabar menunggu. Zain, anak kecil yang dulu dianggap dungu, kini menjadi penulis buku yang ceritanya menginspirasi banyak orang. Ia menulis tentang mimpinya, tentang tangan Tuhan yang besar, dan tentang suara yang pernah ia dengar di malam paling gelap. Buku-bukunya diterjemahkan ke berbagai bahasa. Di setiap halaman terakhir, ia selalu menulis kalimat yang sama, "Tuhan tidak hanya mengetuk pintu rumah kita, tetapi juga pintu hati yang paling kita sembunyikan." Dan ketika semuanya terlihat seperti sudah selesai, sebenarnya justru baru dimulai. Terang dari Al-Bahr tidak tinggal diam. Ia menyebar lewat langkah para peziarah, lewat suara para penyanyi jalanan, lewat pelukan dari orang asing, dan lewat mimpi-mimpi yang terus hadir di malam hari. Karena terang sejati tidak memilih tempat untuk bersinar. Ia hanya mencari hati yang bersedia terbuka. Dan selama masih ada satu hati yang bersedia, kisah ini belum berakhir.